Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Kunifa Izati dari PBG Prajabatan Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 18 November tahun 2021 pukul 8:08, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG saya laksanakan di kelas 5 SD Negeri Bantul Timur. Untuk materi pembelajarannya yaitu tema 5, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Berikut merupakan video pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan ayo tadi Bu Lutfi meminta satu anak untuk memimpin berdoa. Ada yang berani? Siapa? Mas Ibu? Saya, Bu. Ya, silakan yuk Mas Ganang. Doa mulai. Cukup. Terima kasih Mas Ganang. Oke, Bu Lutfi cek kehadiran dulu ya. Di sini yang pertama ada Mas Alif. Ada Mas Alif? Oh ya. Kemudian ada Mbak Anissa. Hadir, Bu. Oke, Mbak Anissa. Yang keempat ada Mbak Atikoh Zahro. Hadir, Bu. Ya, terima kasih. Yang lima ada Mas Bagas. Hadir, Bu. Oke, Bagas sekarang. Nomor 6 ada Mas Edo. Yang ketujuh ada Mas Bayu. Hadir, Bu. Mas Bayu. Yang ke-8 ada Mbak Devita. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Kemudian yang ke-9 ada Mbak Divya Moza. Hadir, Bu. Ya. Kemudian yang ke-10 ada Mbak Zikri Fanaira. Hadir, Bu. Ya. Yang ke-11 ada Mas Faid. Ya, Hadir, Bu. yang ke-12 Mas Febri. Ya, Mas Febri. Kemudian ada Mas Ganang. Ya, Mas Ganang hadir. Hadir, Bu. Nah, kemarin bersama Bu Dwi sudah belajar tentang ekosistem. Oke, ini Bu Lutfi sedang menampilkan layar. Sudah terlihat belum ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan diperhatikan. Oh iya, anak-anak, alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah. Sudah, silakan ya dan buku. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran yang pertama. Untuk kompetensi dasarnya, nanti hari ini ada muatan IPA dan muatan bahasa Indonesia. Yang IPA yang pertama masih KD 3.5, itu masih menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Kemudian ada KD 4.5, membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Untuk muatan bahasa Indonesia, anak-anak akan mempelajari KD 3.7, menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Kemudian KD 4.7 menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Kemudian untuk materi pembelajaran, yang pertama anak-anak akan belajar mengenai hubungan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian untuk bahasa Indonesia, hari ini anak-anak akan mencari pokok pikiran pada teks non-fiksi. Nah, selanjutnya coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Ada gambar A dan juga ada gambar B. Ya, silakan diamati dulu. Apa yang membedakan gambar A dan apa yang membedakan gambar B? Ada yang berani menjawab? Gambar tidak makan lalu lemas. Iya, betul. Ini Mas siapa? Mas Edo? Atau Mas siapa? Mas Ganang. Oh, Mas Ganang, sip. Ya.
Betul, gambar A dijawab oleh Mas Danang. Ini ada seorang anak, dia tidak makan, kemudian lemas. Betul. Kemudian gambar B, coba yang lain. Nah, ini nih kalau Bu Lutfi bertanya, silahkan dijawab ya. Nggak apa-apa, nggak usah malu, nggak usah takut salah ya. Kayak Mas Danang tadi ya, yang lain juga silahkan boleh menjawab. Oke, kita lanjutkan. Mau makan. Ya, gambar anak yang sedang makan, kemudian setelah makan menjadi Semangat. semangat. Iya, betul. Nah, berarti anak-anak bisa membedakan kedua gambar ini. Yang A itu tadi tidak sarapan, kemudian lemas. Yang B, dia anaknya sudah sarapan, kemudian menjadi kuat. Nah, tadi ada gambar anak yang sedang sarapan. Artinya, manusia itu membutuhkan apa anak-anak? Energi. Iya, membutuhkan energi. Betul sekali. Nah, energi itu didapatkan dari mana? Dari makanan. Dari makanan. Jadi energi yang anak-anak dapatkan itu dari makanan, dari anak-anak minum, anak-anak makan, kemudian jajan ya. Siapa di sini yang suka jajan? Nah, itu tuh sebenarnya menambah energi ya. Nah, energi dari yang dibutuhkan manusia itu berasal dari ketika kita makan, ketika kita minum. Nah, kemudian apa yang terjadi jika kita itu tidak memiliki energi? Yang terjadi apa anak-anak? Sakit. Tubuh akan lemas, sakit. Iya, betul sekali. Iya, tidak berenergi. Nah, ketika anak-anak memiliki energi, maka akan semangat untuk beraktivitas ya, untuk bermain, untuk mengerjakan tugas, seperti itu. Oke. Pertanyaan Bu Lutfi. Apakah hanya manusia saja yang membutuhkan energi? Tidak. Tidak. Iya. Bagaimana dengan makhluk hidup lainnya, seperti tumbuhan, hewan, membutuhkan energi tidak? Iya. Betul sekali. Nah, coba anak-anak perhatikan ya. Hari ini kita akan belajar kaitannya dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemarin sudah mempelajari. Sekarang anak-anak perhatikan video ini ya. Sudah terlihat videonya? Belum. Udah. Belum, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Belum kelihatan, Bu. Oke. Sudah ya? Oh, yang belum kelihatan siapa tadi? Oh, sudah. Udah, Bu. Ya. Iya, coba anak-anak ceritakan. Ini videonya mengenai apa sih anak-anak? Rantai makanan. Iya. Tadi dari awal ada apa? Belalang, ya kan? Ya, dimakan kodok. Iya, belalang dimakan oleh katak atau kodok, betul. Kemudian setelah itu? Kok kata akan dimakan oleh ular. Iya. Terus belalangnya makan apa ya tadi? Daun. Ya, belalangnya memakan daun. Mulai lagi. Nah, ini daun atau rumput ini tadi dimakan oleh belalang ya. Kemudian si belalang dimakan oleh Kata. Si katak dimakan oleh Ular. Nah, ini dinamakan apa anak-anak? Rantai makanan. Iya, rantai makanan. Jadi proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup disebut Rantai makan. Oke, lanjut ya. Pertanyaan dari Bu Lutfi, apakah hanya belalang saja yang memakan tumbuhan? Tidak. Tidak. Apa saja yang memakan tumbuhan anak-anak? Kambing. Kambing. Sapi. Apakah hanya katak saja yang makan belalang? Tidak. Tidak.
nanti ada banyak binatang yang memakan belalang. Contohnya, misal burung ya. Burung itu juga bisa memakan belalang. Nah, karena di lingkungan sekitar anak-anak ini tidak hanya ada belalang dan tidak hanya ada katak yang saling memakan, tapi masih ada banyak sekali hewan yang saling memakan, ya kan? Nah, oleh karena itu ada yang namanya jaring-jaring makanan ya. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar ini. Dari gambar ini bisa terlihat ya anak-anak, di sini pohon. Gambar pohon ini bisa dimakan oleh ular dan bisa dimakan oleh belalang. Kemudian adi juga bisa dimakan oleh ular dan bisa dimakan oleh belalang. Nah, kemudian dari gambar selanjutnya di sini ada tikus. Tikus bisa memakan apa saja nak di sini? Ulat Dan juga belalang. Ya. Kemudian setelah itu si tikus ini dimakan oleh burung elang dan juga Ular. Kemudian burung elang dimakan oleh ular. Iya, ular. Nah, jadi ular ini bisa memakan binatang apa saja ya. Oke, kita lanjut. Nah, seperti yang tadi Bunda jelaskan bahwa kumpulan dari beberapa rantai makanan disebut jaring-jaring makanan ya. Sebutkan satu saja rantai makanan yang ada di gambar ini. Tumbuhan, kemudian Ulat. Ya. Tumbuhan, kemudian ulat, kemudian tikus, kemudian dimakan ulat. Kita lanjutkan. Nah, ini coba jelaskan jaring-jaring makanan berikut. Mulai Bu Lutfi contohkan dulu. Yang pertama, tumbuhan dimakan oleh kambing, dimakan oleh kelinci, kemudian dimakan oleh tikus. Nah, yuk silakan dilanjutkan. Kambing memakan daun. Ya. Kambing dimakan serigala, serigala Ya. dimakan. Oke, terus selanjutnya ini kok panahnya ini ada banyak? Artinya apa? Misal kucing hutan ya nak, kucing hutan ini bisa dimakan oleh apa saja? Serigala, ular, Serigala, Ular. iya, dan juga Nah, singa. Oke, kemudian burung hantu bisa dimakan oleh kucing hutan dan juga ular. Gitu ya. Oke, anak-anak sudah paham jaring-jaring makanan? sudah Ya, berarti. Nah, coba nak di sini itu ada berapa rantai makanan? Apakah hanya ada 10. satu? 10. 10. Oke, coba dicek dulu. Yang pertama dari tumbuhan kambing, serigala, singa. Singa. Tuh, satu rantai makanan. Kemudian yang kedua ada 3. tumbuhan, kambing, bukan ya. Tumbuhan, kelinci, dimakan serigala, dimakan singa. Dapat 2 rantai makanan. Yang ketiga, tumbuhan, kelinci, kucing hutan, Singa. kemudian singa. Ada 4. Sudah dapat 4 rantai makanan di jaring-jaring ini. Kemudian tumbuhan dimakan tikus. Kemudian tikus dimakan kucing hutan. Kucing hutan dimakan singa lagi. Dapat 5. Berarti ada banyak sekali ya. Ini di gambar ini rantai makanannya. Nah, satu gambar ini saja rantai makanannya banyak. Lagi kalau yang ada di lingkungan sekitar anak-anak ya. Nah, coba yang ada di lingkungan sekitar anak-anak ada hewan apa aja? Kucing. Kucing, Ayam. kambing. Nah, kira-kira Sapi. kalau ayam itu kan memakan rumput ya, biji-bijian. Kemudian ayam akan dimakan oleh siapa nak kira-kira kalau di lingkungan sekitar kita?
ulat. Ular. Ular, betul. Ular. Nah, nanti ular akan dimakan oleh siapa kira-kira? Elang. Elang, iya. Nah, kalau singa ini ada di lingkungan sekitar anak-anak atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, coba anak-anak lihat sekeliling lingkungan anak-anak. Tadi yang pertama sudah ayam dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Nah, selain ayam apa? Tadi ada yang menyebutkan kucing. Kira-kira kalau kucing nanti akan dimakan oleh siapa? Anak? Dimakan oleh ular. Ular bisa ya, ular di sekitar rumah anak-anak kan banyak ular. Coba anak-anak perhatikan ini, Nak. Kelihatan enggak ya? Ini ada hewan apa, Nak? Singa dan zebra. Zebra, oke. Ini kira-kira mana yang dimakan dan mana yang memakan? Zebra dimakan singa. Oke, zebra dimakan singa ya. Kalau zebra memakan singa bisa nggak? Tidak. Tidak. Kenapa kok nggak bisa, Nak? Singa lebih apa? Karena singa Lebih kuat. Iya, singa lebih ganas dari si zebra. Nah, singa ini bisa memakan apa aja selain zebra? Ini ada satu lagi. Ini kambing. apa ya? Sapi. Ya, sapi atau apa? Kerbau ya. Kerbau. Nah, ini juga bisa dimakan oleh singa karena singa ini kan pemakan hewan-hewan gitu ya. Jadi iya, kanibal betul ya. Oke, ada yang bisa menyusun menjadi jaring-jaring. Dimulai dari nomor 1 ini isinya apa ya, Nak? Tumbuhan, sayur. Sawi. Jelas, ini nomor 1. Oke. Kemudian nomor 2, kira-kira apa nomor 2? Ulat. Ulat, oke. Letakkan ulat di sini. Kemudian yang ketiga, Belalang. Belalang. Kemudian nomor 4, Kata. Kata. oke. Kemudian yang kelima, Burung. burung. Yang terakhir, Elang. Elang. Nah, ini coba dari susunan ini. Nah, anak-anak jelaskan kembali, diulang penjelasannya. Yang pertama, Sayuran dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung. Burung dimakan oleh elang. oke. Kemudian yang belalang, Belalang memakan sawi. ya. Belalang dimakan kata. Kata Iya. dimakan elang. Oke. Oke, lanjut ya. Sudah paham ya anak-anak berarti ya menyusun. Udah. Nah, pertanyaan dulu Ti. Berapakah rantai makanan pada jaring-jaring makanan ini ada berapa kira-kira? Coba dihitung. 10. 10? Oke, 10. Kita buktikan bersama ya, ada 10. Dimulai dari tumbuhan, ke belalang, laba-laba, ke ular, dan ke burung elang. 1. Oke. Terus tumbuhan ke burung pemakan biji, ular dan elang. 2. Tumbuhan ke burung pemakan biji, burung pemakan biji dimakan oleh elang. Elang. 3, sudah dapat 3 nih. Terus ada tumbuhan, burung pemakan biji ternyata bisa dimakan oleh rubah. Sudah dapat 4. Oke, tumbuhan kemudian dimakan tikus. Tikus bisa dimakan oleh banyak hewan nih, Nak. Ada rubah, Rubah. ada Elang. elang. Nah, ini sudah dapat 6. Oke. Kemudian tumbuhan dimakan kelinci. Nah, kelinci ini ternyata bisa dimakan oleh Rubah. rubah dan juga elang. Nah, ini sudah tambah 2 lagi dari 6 ke 8. berarti berapa? 8. 8. Yang belum disebut ya ini. Oh, ini. Belalang, laba-laba, ke burung pemakan serangga, ke rubah. Ada 9. 9. Oke. Terus Ya. lanjut.
Yuk coba anak-anak baca teks ini. Ada yang berani membaca? Saya, Bu. Ya, silahkan. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dalam ekosistem hanya tumbuhan hijau yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Bagaimana dengan makhluk hidup lainnya? Makhluk hidup lain memperoleh makanan melalui proses interaksi dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu bentuk interaksi antara makhluk hidup tersebut adalah proses makan dan dimakan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Iya, terima kasih Mas. Siapa Ganang ya? Iya. Ya, terima kasih Mas Ganang. Nah, dari teks bacaan Mas Ganang ini, apa isinya? Anak-anak ada yang tahu tidak ini tentang apa? Tentang jaring Tentang makanan. Tentang jaring-jaring atau rantai makanan. Dua-duanya, Bu. Dua-duanya. Coba kita lihat ya. Nah, cara mengetahui bagaimana isi teks ini Belum. itu kita harus tahu dulu kalimat utamanya. Nah, kalimat utama itu biasanya ada di mana anak-anak? Awal kalimat atau di Samping. akhir kalimat, ya. Jadi kalau tidak ada di yang awal kalimat di paragraf 1, di kalimat yang pertama ini, berarti kalimat terakhir ini. Kira-kira yang kalimat pertama atau kalimat terakhir? Pertama atau terakhir? Pertama. Oke, ada yang jawab pertama, ada yang jawab terakhir. Siapa yang jawab terakhir? Coba kita lihat ya. Di sini itu dalam ekosistem hanya tumbuhan hijau yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Bagaimana dengan makhluk lainnya? Makhluk hidup lain memperoleh makanan melalui proses interaksi. Interaksinya itu memakan dan dimakan. Nah, memakan dan dimakan itu dinamakan rantai Makanan. Berarti paragraf ini menjelaskan mengenai Rantai makanan. betul sekali. Nah, berarti kalimat utamanya itu ada di ini nak, kalimat terakhir ini. Rantai makanan adalah proses memakan dan dimakan antara sesama makhluk dengan urutan tertentu. Nah, ini. Nah, isi dari paragraf itu tadi disebut pokok pikiran ya. Nah, pokok pikiran. Kemudian, nah, tadi yang sudah dibacakan oleh Mas Ganang itu kan pokok pikirannya ada di akhir ini. Nah, sekarang kalau yang ini ada di mana? Coba dibaca dulu. Kira-kira ada di mana ya? Atas atau bawah? Atas. Atas, ada yang menjawab atas. Kemudian adakah yang menjawab di bawah? Kata kuncinya ada di ini, nak. Dengan demikian, nah ini artinya ini adalah sudah menyimpulkan dari paragraf ini, nak. Dengan demikian, di dalam ekosistem terdapat rantai makanan yang saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan. Berarti ini sudah menyinggung mengenai jaring-jaring makanan. Nah, ini ya jawabannya. Rantai makanan pada ekosistem saling berhubungan dan membentuk jaring-jaring makanan. Silahkan dibaca. Rantai makanan kemarin hanya satu jaring makanan. Macam yang bisa dimakan menjadi makanan. Iya. Ada di manakah? Sudah, Bu. Ya. Kalimat utamanya ada di awal atau di akhir, nak? Awal. Di awal. Oke. Betul. Kalimat utamanya ada di awal. Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Jadi, isinya itu mengenai jaring-jaring makanan, menjelaskan bahwa jaring-jaring makanan itu merupakan kumpulan rantai makanan. Jadi di dalam jaring-jaring itu tidak hanya ada satu rantai makanan, tapi ada banyak, bisa 2 atau lebih. Itu ya. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini, nak? Yang pertama tadi tentang Rantai makanan.
Rantai Rantai makanan. Yang kedua, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring ya, makanan. jaring-jaring makanan. Kemudian yang terakhir ini tadi, Pokok pikiran. pokok pikiran. Oke. Nah, ini Bu Lutfi akan menjelaskan sedikit penugasan hari ini. Nah, nanti anak-anak akan membuat poster jaring-jaring. Contohnya ini ya, kelihatan ya gambar contohnya ini. Nah, anak-anak bisa boleh menggambar atau boleh menempelkan gambar ya. Misal anak-anak punya majalah, majalahnya sudah tidak terpakai, ada gambar hewan, nah itu boleh digunting, boleh ditempel. Ini, nanti membentuk seperti ini ya. Terlihat ya contohnya. Terlihat tidak? Oke, ada yang ditanyakan atau tidak? Belum ya. Nah, nanti anak-anak silakan membuat ini contohnya seperti ini. Kemudian, nah tadi kan kita sudah mencari pokok pikiran yang tadi 3 paragraf yang anak-anak sebutkan tadi pokok pikirannya. Nah, itu anak-anak silakan buat ini seperti ini, Nak. Gitu. Nah, tadi siapa yang nggak nulis? Nggak apa-apa. Yang tidak ditulis nanti teksnya ada di Google Classroom. Atau mau nulis sekarang? Dulu diulang. Mau ditulis sekarang? Ya. Oke. Ya. Tulis paragraf 1, 2, 3 ya. Nanti dibuat seperti ini. Ya. Diulang. Paragraf 1 yang ini, Nak. Yang ini. Rantai makanan merupakan proses memakan dan dimakan dalam ekosistem. Nah, itu. Oke, sudah? Udah. Belum, Bu. Ya, Belum, Bu. ya. Waduh. Sudah? Bu Lutfi lanjut ya? Belum. Belum? Oke. Terus aku sambung. Sudah, Bu. Oke, ini paragraf 1. Lanjut ke paragraf kedua ya. Oke, paragraf kedua yang ini. Sudah? Udah. Belum. Oke, ada yang belum? Roller ini. Sudah, Bu. Oke, Udah. Nah, lanjut. Yang ketiga adalah ini, Nak. Ya, Bu. Oke. Belum, Sudah? Bu. Ya. Belum. Oke. belum. Udah. Udah, Bu. Ya, sudah ya? Ya. Kita lanjut tadi sampai mana ya? Oh, sampai ini. Ini ya. Bahasa Indonesia Ya. itu. Oke. Nah, ini adalah salah satu soal latihan yang nanti akan anak-anak kerjakan. Kita
bahas nomor 1 ini ya. Oke, analisislah jumlah rantai makanan pada gambar jaring-jaring makanan berikut. Kira-kira ada berapa jumlahnya? 8. Coba dihitung dulu. Yo. 8. 8. Kita cek ya. Ada yang menjawab selain 8? 6. 6. Oke, selain 6? Oke, berarti antara 8 dan 6. Kira-kira berapa ya jawabannya? Kita lihat yang pertama dari bunga sepatu, ulat, burung pipit, dan elang. 1. Kemudian sawi, ulat, kemudian burung pipit, dan elang. 2. Nah, anak-anak ini bisa lihatnya dari ini, panahnya ini tinggal diturut gini nak. Nah, ini sudah 3 ya. Kemudian sawi, belalang, katak, elang. 4. Sawi, tikus, elang. 5. Ternyata ada 5 ya. Jadi ini jumlah rantai makanannya ada 5. Oke, nanti anak-anak tulis jawabannya ya. Nanti mengisikannya di Google Form ya anak-anak. Nanti sudah belum dikirimkan. Nah ini linknya ini ada di Google Classroom. Silahkan setelah ini anak-anak bisa cek ya di Google Classroom-nya. Oke. Nah, sudah selesai pembelajaran hari ini. Ada yang ditanyakan dulu tidak? Tidak. Tidak. Sudah ngantuk atau sudah selesai? Selesai. Sudah selesai. Ya, dua-duanya, Bu. Oh iya. Oke, nah itu diakhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tugas jaring-jaring makanan. Wortel dimakan kelinci, kelinci dimakan ular, ular dimakan burung elang, padi dimakan tikus, tikus dimakan elang, padi dimakan burung pemakan biji, burung pemakan biji dimakan burung elang, elang mati di jamur pengurai, dimakan jamur pengurai. Terima kasih.